pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu doakan kita semua sehat walafiat. Walaupun sekarang kita dihadapkan pada masa pandemi COVID-19, Ibu berharap kita semua tetap belajar dan tetap semangat. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas materi tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Baiklah, untuk memperjelas, mari kita simak penjelasan berikut ini. Buku fiksi yaitu buku yang berisi kumpulan cerita karangan yang dibuat-buat dari imajinasi pengarang yang isinya tidak perlu dipertanggungjawabkan dan memiliki bahasa yang konotatif serta memiliki tujuan untuk menghibur. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang berisi kumpulan data-data berupa gambar, grafik, dan kutipan-kutipan teori baik dari teori sendiri maupun yang diambil dari teori orang lain yang mengandung fakta sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan dan bersifat informatif sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca serta menggunakan bahasa yang denotatif. Mari kita mengingat kembali pengertian dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini ada 4 gambar nih. Coba kalian klasifikasi mana saja yang termasuk dalam buku fiksi dan buku non-fiksi. Pada gambar pertama, kumpulan dongeng si kancil. Berarti jenis karyanya adalah dongeng ya. Jenis bukunya apa? Buku fiksi. Lanjut pada gambar kedua, coba kalian perhatikan ada buku Harry Potter. Ini masuk ke dalam jenis novel ya. Di situ kalian bisa lihat ada gambar wanita cantik nih. Dia adalah pengarang dari novel Harry Potter. Nah, di sini buku Harry Potter masuk ke dalam jenis buku fiksi atau non-fiksi? Ya, buku fiksi. Kenapa? Karena isinya itu berupa imajinasi dari J.K. Rowling-nya. Karena tidak mungkin ada manusia yang bisa mempunyai kekuatan sihir ataupun ada sapu terbang, itu kan tidak mungkin, itu imajinasi dari pengarangnya. Lanjut pada gambar ketiga, di situ ada judul buku Tips dan Trik Jago Main Rubik. Nah, ini masuk ke dalam jenis karya apa? Jenis karya buku keterampilan ya. Dan jenis bukunya apa? Fiksi atau non-fiksi? Buku non-fiksi ya. Betul. Lanjut pada gambar terakhir. Ada buku yang berjudul Menjadi Sukses di Usia Muda. Kalian pasti pengen sukses ya di usia muda nih. Wajib membacanya nih. Di sini jenis karyanya apa nih? Buku apa? Buku motivasi. Nah, buku motivasi ini termasuk dalam jenis buku fiksi atau non-fiksi? Non-fiksi, betul. Nah, di sini kita lanjut pada pembahasan unsur-unsur buku yang dapat dikomentari. Untuk buku fiksi, unsur buku yang dapat dikomentari adalah bagian cover dan identitas. Sudah tahu semuanya ya. Pada pembelajaran sebelumnya itu cover itu bagian paling depan buku. Biasanya cover itu sampul ya. Kemudian ada identitas buku itu ya, siapa pengarangnya, siapa penerbitnya, kemudian berapa tahun terbitnya, tempat terbitnya di mana, dan lain-lain ya. Kemudian ada rincian subbab atau biasa kita sebut daftar isi. Kemudian ada judul subbab atau bab. Biasanya kalau fiksi itu bab ya. Kemudian ada tema cerita, tokoh dan penokohan, penyajian alur cerita itu masuk ke dalam unsur intrinsiknya, dan bahasa yang digunakan.
Lanjut ya, unsur-unsur buku yang dapat dikomentari bagi buku non-fiksi. Yang pertama itu ada bagian cover buku dan identitas buku. Ini sama ya, seperti buku fiksi. Lanjut, rincian subbab buku atau daftar isi. Kemudian ada judul bab dan subbab. Kemudian ada isi buku. Isi buku ini berupa pendahuluan, terus isi atau materinya seperti apa dan penutupnya bagaimana. Terus ada cara menyajikan isi buku. Selanjutnya ada bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir adalah sistematika. Jadi sistematika ini urutan dari pembahasan tersebut. Oke, lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah menelaah unsur-unsur buku fiksi? Yang pertama, kalian perhatikan dengan seksama covernya. Unsur yang pertama ya. Apakah cover tersebut itu sudah bagus warnanya? Atau sudah menarik warnanya? Atau apakah gambarnya sudah sesuai dengan judul bukunya? Itu bisa kalian komentari. Kemudian yang kedua, kalian lihat identitas bukunya. Biasanya di setelah cover ya identitas itu. Seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, tempat terbit, apakah sudah tercantum di dalam buku tersebut. Dan yang ketiga itu, kalian baca dengan teliti mulai dari judul, daftar isi, judul bab, bahasa, dan profil penulis. Jika ada yang penting, menarik, atau kurang menarik, bisa kamu garis bawahi yang menurut kamu penting atau tidak penting. Misalnya, ada kata yang salah. Misalnya katanya itu tidak baku. Itu bisa kalian garis bawahi dulu ya. Terus bahasanya kurang sopan. Tidak sesuai dengan umur di bawah 18 tahun. Misalnya seperti itu. Terus yang keempat itu kalian pahami isi cerita buku tersebut dari segi tokoh dan penokohan. Sebelumnya ya, kita sudah belajar tokoh dan penokohan. Tokoh itu adalah pelaku dalam cerita dan penokohan adalah watak dari tokoh tersebut. Nah, tokoh dan penokohan itu apakah memiliki karakter yang menarik atau tidak? Nah, selanjutnya telaah pula tema ceritanya. Apakah tema cerita yang diangkat itu sudah menarik atau monoton atau adopsi dari karya lain? Nah, itu bisa kalian komentari juga. Lanjut, telaah bahasanya juga. Bagaimana pemakaian bahasanya? Apakah bahasanya baku atau tidak baku? Atau menggunakan bahasa gaul? Atau menggunakan bahasa campuran dengan bahasa asing? Atau bahasanya ini sulit dipahami atau bisa dipahami? Itu bisa kalian komentari. Lanjut, pahami alur ceritanya juga. Apakah alur ceritanya itu maju, mundur, atau campuran maju mundur ya. Dan langkah yang terakhir adalah kalian buat kesimpulan dari hasil pengamatan kalian sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menelaah buku non-fiksi? Yang pertama sama ya, kalian perhatikan covernya. Apakah covernya tersebut itu sudah bagus warnanya atau menarik warnanya? Terus apakah gambarnya itu sudah sesuai dengan judulnya? Itu bisa kalian komentari. Yang kedua, lihat identitas bukunya seperti nama penulis, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, tempat terbit, apakah sudah tercantum di dalam buku tersebut. Terus lanjut, rincian subbabnya kalian perhatikan ya, atau daftar isinya. Apakah daftar isinya tersebut sudah mewakili atau mendetail secara keseluruhan isi buku tersebut? Nah, lanjut, judul bab atau subbabnya. Apakah sudah mewakili setiap pembahasan setiap bab dari buku tersebut? Selanjutnya, kalian amati gambar, ilustrasi, tabel dalam buku tersebut. Apakah sudah bisa memperjelas isi bukunya? Terus, kalian perhatikan juga bagaimana cara penulis menyajikan isi buku. Misalnya, apakah kertasnya terlalu tipis atau buram? Atau halamannya terlalu banyak? Itu bisa kalian komentari juga. Lanjut, memperhatikan penggunaan bahasanya. Apakah bahasanya sudah sesuai dengan bidang ilmunya,
Contohnya, jika buku motivasi ini, apakah bahasanya itu persuasif atau tidak? Karena kan kalau motivasi itu lebih ke bahasa persuasif ya. Atau buku pengetahuan nih, apakah bahasanya itu bahasa akademis atau malah bahasa gaul? Nah, terus selanjutnya urutan pembahasannya atau sistematikanya, apakah sudah urut atau belum nih? Nah, dari situ baru kalian buat kesimpulan dari telaah yang telah kamu lakukan. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar tentang menelaah unsur-unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.